Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dewi Koryati, Magister Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar ekonomi. Saya Nabila Gunausna dengan NIM 06031182126007 kelas Indralaya semester 3 Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan teori lokasi. Keadaan satu wilayah akan mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada. Jika daerah tersebut merupakan dataran tinggi, maka mayoritas penduduk akan bergerak di bidang agraris. Begitupun sebaliknya, konsep kewilayahan dan lokasi dalam ilmu ekonomi akan dibahas di dalam ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional atau disebut juga dengan ilmu ekonomi wilayah yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang dimana pembahasannya memasukkan unsur perbedaan antara potensi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pada ilmu ekonomi regional menitik beratkan pada dimensi tata ruang dan spasial. Di dalam ilmu ekonomi regional terdapat teori lokasi. Teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tentang tata ruang atau spatial order dalam kegiatan ekonomi, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang alokasi secara geografis sumber daya yang langka serta hubungan dan pengaruhnya. Tujuan dari teori lokasi adalah untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan ekonomi yang termasuk di dalamnya kegiatan industri dan lain-lain dengan cara konsisten dan logis. Lokasi dalam ruangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan lokasi yang berkaitan dengan garis koordinat, yaitu letak astronomis dari garis lintang dan garis bujur. Dan yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan lokasi yang berkaitan dengan kondisi wilayah-wilayah yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu lokasi. Yang pertama, input lokal. Input lokal merupakan biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan dari lokal. Contohnya biaya tenaga kerja, biaya lokasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, permintaan lokal. Permintaan lokal di sini dimaksud keinginan masyarakat tentang apa yang ingin dia miliki untuk memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, input yang ditransfer. Input yang ditransfer merupakan persediaan input yang ditransfer dari sumber ke luar suatu lokasi. Yang keempat, permintaan dari luar. Penerimaan bersih yang diperoleh dari hasil penjualan atau output yang diterima dari pasar di luar suatu lokasi, atau pencerminan dari biaya transfer dan biaya transportasi dari lokasi tersebut ke pasar-pasar. Jenis-jenis dari teori lokasi. Dari berbagai sumber ataupun referensi yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa ada 6 jenis teori lokasi. Yang pertama, teori lokasi menurut Walter Christaller. Yang kedua, teori lokasi meminimalkan biaya dari Albert Weber. Yang ketiga, teori lokasi dari August Lodge. Yang keempat, teori lokasi dari Isard. Yang kelima, teori lokasi memaksimumkan laba dari David Melville, Doug Smith. Dan yang keenam, model gravitasi dan interaksi. Jenis-jenis dari teori lokasi. Yang pertama, teori lokasi dari Walter Christaller menjelaskan tentang lokasi yang didasarkan pada konsep jangkauan dan ambang. Jangkauan atau range merupakan jarak yang ditempuh untuk memperoleh barang yang dibutuhkan masyarakat. Sementara ambang atau threshold merupakan minimal jumlah anggota yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dari penawaran barang. 2. Teori lokasi meminimalkan biaya dari Albert Weber. Weber mendasarkan teorinya pada prinsip minimalisasi biaya. Weber menyatakan bahwa setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahannya harus minimum. Yang ketiga, teori lokasi dari August Lodge. Lodge mengatakan bahwa lokasi penjual akan sangat berpengaruh terhadap konsumen yang didapat. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang diidentikan pada penerimaan yang terbesar pula. Pandangan ini mengikuti dari pandangan Christaller. Yang keempat, teori lokasi dari Isard. Menurut Isard, masalah lokasi merupakan penyeimbangan antara biaya dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda.
Yang kelima, teori lokasi memaksimumkan laba dari David Melville Dogsmith. Teori lokasi memaksimumkan laba dengan menjelaskan konsep average cost atau biaya rata-rata dengan average revenue, penerimaan rata-rata yang terkait dengan lokasi. Dengan asumsi jumlah produksi adalah sama, maka dapat dibuat kurva average cost per unit produksi yang bervariasi dengan lokasi. Teori ini merupakan penggabungan antara dua teori, yaitu teori lokasi Weber dan teori lokasi Lodge. Yang keenam, model gravitasi dan interaksi. Teori ini dikemukakan atas dasar asumsi bahwa setiap massa memiliki gaya tarik atau gravitasi untuk berinteraksi di setiap titik yang terdapat pada wilayah yang saling melengkapi atau region complementary. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait pendekatan dan teori lokasi. Sebagai tugas tambahan untuk memperbaiki nilai pengembangan dan ajar, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.